Izin ke belakang, Bu. Oh, siap, nggih. Sebentar. Monggo. Monggo bisa dilanjut 1.3. Dilanjut 1, 2, Nggih, enggak apa-apa nanti Pak Nur biar mengikuti ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik Ibu. Alhamdulillah. Sehat Ibu. Yes. Ya, hari ini ya sejak kemarin Bu Nisa bahagia sekali ya, terlihat bisa masuk di dalam Zoom ruang Jimmy ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu, sudah sarapan tadi? Sudah Ibu. Sudah. Kalau sudah Bu. Sudah kenyang ya. Kalau sudah sarapan, sudah kenyang, hati kita senang ya, anteng gitu ya. Kalau lapar kan bingung cari-cari makanan gitu ya Bapak Ibu. Kita akan mulai ruang kolaborasi pagi ini. Mohon izin untuk share screen ya. Iya Ibu. Ini Bapak Ibu, kita memasuki ruang kolaborasi modul 1.3 visi guru penggerak sesi kedua. Ya. Ini yang perlu dilihat adalah kompetensi lulusan yang harus dipunyai oleh guru penggeraknya dapat menyusun kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Ini ya. Kemudian capaian umum modul, CGP dapat merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi Izin ke belakang ya Bu. dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dan mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif ya. Ini tugas utamanya adalah menyusun kalimat prakarsa perubahan. Kemudian capaian khusus dari modul yaitu yang satu adalah mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi, merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati ya dan kolaborasi, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, konstekstual dan relevan. Kemudian yang khusus, capaian khusus adalah memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan, kemudian membuat rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya, ya, di mana Bapak Ibu berkarya, menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Yang terakhir adalah menjalankan rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Ini agenda kita pada hari ini di ruang kolaborasi. Sesi 2 adalah pembukaan, kemudian presentasi kelompok, penguatan, dan penutup. Ya. Monggo Bapak Ibu, kita buka ruang kolaborasi sesi 2 ini ya. Dari tadi sampai sekarang kita sudah capek ya Bapak Ibu di ruang kolaborasi. Monggo, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersenang-senang ya, untuk mengingat pada waktu kita sekolah di taman kanak-kanak dulu. Boleh ya Bapak Ibu? Boleh. Monggo kita menyanyi bersama ya. Oke. Saya akan ajari dulu gini. Kalau kau senang hati ya hore. Nanti Bapak Ibu hore, begitu ya. Kalau saya bilang teriak hore, maka Bapak Ibu akan berteriak hore sambil mengangkat tangan. Nggih. Monggo Bapak Ibu nggih. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Aduh, Bu Nisa.
Kalau kau suka hati teriak hore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, teriak hore. Hore. Semangat sekali ya Bu Nisa ya. Iya, terima kasih Ibu. Nah, ini tujuan pembelajaran. Ini Bapak Ibu diingat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan. Ya. Bapak Ibu kemarin dengan instruktur sudah belajar tentang materi, salah satunya adalah bagja. Ya. Bagja ini disebut kanvas bagja. Yang kanvas di sini bukan berarti kertas kanvas untuk melukis, itu bukan. Ya. Bapak Ibu pasti sudah diajarkan tentang kanvas bagja. Ini skenario pembelajaran hari ini adalah pembukaan, presentasi kelompok, penguatan, dan penutup. Sebelum kita mulai, kita akan sepakat dulu Bapak Ibu. Ini ada beberapa kesepakatan belajar dari nomor 1 sampai 6. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat, Bu. Ya, sepakat ya. Sepakat. Nanti seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Semua harus berpendapat dan mendengarkan orang lain yang berpendapat, terbuka dan saling menghormati ya. Berpendapat setelah dipersilakan. Jangan apa Bapak Ibu, jangan kesusu, jangan mendahului biar dikatakan pintar dan sebagainya ya. Berpartisipasi penuh ini Bapak Ibu ya, diharapkan Bapak Ibu dapat berpartisipasi penuh. Tidak keluar masuk ruang kolaborasi kecuali kalau ingin ke belakang ya, tidak ke depan ya Bapak Ibu, ke belakang ya. Kemudian mengikuti sesi kelas ini dengan perasaan yang gembira. Tadi sudah bernyanyi, sudah gembira belum Bapak Ibu? Sudah nggih. Ya. Ini Bapak Ibu presentasi kelompok nggih. Nih, ada pengantar dulu sebelum presentasi. Ini aturannya. Masing-masing kelompok mempersiapkan presentasi kelompok. Sudah siap? Siap Ibu. Siap ya. Menentukan presenternya. Ya, ada timekeepernya. Dan yang bertugas untuk menjawab pertanyaan kelompok lain. Kemudian yang ketiga, memiliki waktu maksimal 45 menit untuk presentasi dan tanya jawab ya. Tidak boleh lebih dari 45 menit tetapi boleh kurang dari 45 menit. Kelompok presenter membagikan layar bahan presentasi. Ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan ya. Tidak main WA, tidak ngobrol sendiri. Oke. Setelah presentasi, peserta lainnya dipersilahkan untuk bertanya dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Apa artinya Bapak Ibu? Umpan balik yang membangun. Nah, yang baik saja, yang bersifat membangun. Ini penguatan ya nanti. Kita kembali ke ini deh. Sebelum presentasi kita mulai, kita akan melakukan refleksi dulu tentang modul 1.2 yang kemarin sudah dipelajari dengan instruktur. Monggo Bapak Ibu yang boleh berpendapat. Siapa yang mau raisen? Tentang saya Ibu, itu sudah Mas Her sudah. Ya. Iya, silakan Bapak Ibu. Ya.
Terima kasih Bu, saya dari kelompok 1 ya. Ini akan memberikan refleksi tentang pembelajaran kita kemarin di modul 1.2. Ya, pada prinsipnya kita itu sebagai pembelajar sepanjang hayat, kemudian kita mempunyai nilai-nilai yang nantinya akan kita bagikan, akan kita diseminasikan pada teman-teman kita atau anak-anak kita di sekolah. Kemudian bagaimana peran kita sebagai seorang guru untuk memberikan anak-anak kita itu sebagai acuan bahwa anak itu perlu menjadi kegiatan yang kita pusatkan, maksudnya. Jadi kita menuntun anak untuk pembelajaran yang berpusat pada anak itu sendiri. Nah, itu nanti akan difasilitasi dengan Merdeka Belajar. Mungkin sedikit itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi ya. Monggo yang lain Bu Nisa, silahkan. Terima kasih Ibu. Saya hanya menambahi yang sudah disampaikan oleh Bu Susi, itu sudah lengkap ya Bu. Saya menambahi untuk pembelajaran selanjutnya dititik beratkan kepada profil pelajar Pancasila. Itu Bu. Menambahi Susi. Ya, mungkin ada yang lain Pak Arief? Tidak, Pak Nur? Cukup Bu. Oh cukup ya. Cukup apa yang disampaikan oleh Bu Susi bahwa pendidikan pembelajaran berpihak pada anak gitu intinya tadi seperti dan juga Bu Nisa tentang profil pelajar Pancasila. Apa yang dikatakan oleh Bu Nisa dan Bu Susi adalah benar. Itu termasuk di dalam peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran di mana yuk? Di sekolah. Salah satunya tugasnya itu. Ya. Oke Bapak Ibu, cukup ya refleksinya. Mari kita kok nggak bisa. Untuk presentasi, monggo dari kelompok 1 terlebih dahulu. Halo. Iya Ibu. Iya. Dari kelompok 1 siapa ya? Kelompok 1. Saya Ibu. Ya, monggo Bu Nisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah memberikan waktu kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari diskusi kami tentang modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Begitu Ibu yang bisa saya sampaikan nanti. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo moderator dari kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Nisa yang sudah mempresentasikan. Bapak dan Ibu, monggo barangkali ada yang perlu disampaikan, didiskusikan, mulai dari tadi ya, modul 1.3. Dipersilakan pada Bapak Ibu yang lain, monggo. Oh, dari kelompok 2. Oh ya, monggo dari kelompok 2, betul. Kelompok 2. Terima kasih. Ini saya menanggapi apa mempresentasikan ini, Bu? Kelompok 2 menanggapi. Oh, memberi pertanyaan ya? Ya. Oke. Ini tadi yang tentang inquiry apresiatif itu saya masih merasa belum jelas itu tentang inquiry apresiatif itu. Pertanyaan. Saya tutup nih Bapak Ibu, anunya nggak bisa jalan. Bentar. Monggo dari kelompok 1. Ya, inquiry
apresiatif itu, Bro. Apresiatif ya. Kemudian yang satu lagi pertanyaan, siapa? Monggo. Mungkin sudah cukup ya Pak. Oh cukup ya. Iya. 2 saja monggo bisa 2 dijawab. saja. Monggo Bu Nisa yang mempresentasikan, kami kembalikan. Tadi apa ya Pak? Inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif. Ya, Iya. terima kasih kepada Bapak Nurholis yang telah menanyakan tentang inquiry apresiatif yang intinya guru dalam pembelajarannya tetap berpusat kepada siswa. Itu yang saya tahu begitu Bapak. Monggo yang bisa disampaikan ditambahi oleh Pak Ahmad. Monggo Pak Ahmad. Baik, Pak Nur. Inquiry apresiatif kami tambahkan ya, adalah sebuah pendekatan kolaboratif menggunakan prinsip psikologis positif dan prinsip pendidikan positif. Nah, inquiry apresiatif ini adalah kita yang sudah kami pelajari itu adalah tentang Bagja. Ya, jadi di Bagja ini ada inquiry apresiatif adalah mengelola suatu perubahan positif tentu membutuhkan suatu manajemen perubahan, di mana manajemen ini dilakukan dengan tahapan Bagja. Tahapan Bagja itu berasal dari ya B itu buat pertanyaan utama. Oke, misalnya fokus pada inquiry yang akan dilakukan, tujuannya, kemudian mengapa ingin dilakukan. Kemudian ambil pelajaran, apa hal yang positif yang Anda yang mengarah pada tujuan dari inisiatif yang dilakukan. Kemudian G, gali mimpi. Apa yang menjadi impian Anda? Apa saja kemungkinan positif yang akan terjadi di masa depan. Kemudian J-nya, jabarkan rencananya. Apakah langkah-langkah baik berurutan atau simultan yang perlu dilakukan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Siapa yang akan melakukan, apa, bagaimana, dan kapan. Demikian Pak Nur. Gimana menurut Pak Nur? Menurut saya itu ada yang kurang, Pak Arif. Oh ya. Menurut saya ini kita diskusikan ya. Ya betul. Ini tadi ada yang luput mungkin, yaitu tentang inquiry apresiatifnya itu. Jadi ada inquiry-nya apresiatifnya. Apresiatifnya ini ada tambahan selain psikologi positif tadi, yaitu pendekatan perubahan yang berbasis pada kekuatan. Jadi kita melihat kekuatan yang ada itu apa, bukan melihat kekurangannya. Tadi kekuatannya apa, itu yang kemudian dieksplorasi dengan memakai Bagja. Nah, itu sekitar tambahan, Pak Arif. Terima kasih. Matur nuwun Pak Nur atas masukannya. Demikian, Bapak Ibu. Ada lagi yang bertanya? Cukup? Baik. Kita kembalikan kepada fasilitator. Monggo. Bu Agustina. Tadi yang ditanyakan oleh Pak Nur adalah inquiry apresiatif, ya. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Arif banyak sekali dan bagus dan memang benar seperti itu. Kemudian ditambah lagi dengan Pak Nur ya tadi tentang apa Pak Nur tadi satu hal yang belum dijelaskan. Berbasis kekuatan. Ya,
basis kekuatan. Kalau inquiry apresiatif memakai basis kekuatan. Kalau ya begitu ya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh kelompok 2. Baik, dari kelompok 2 nanti kita akan mempresentasikan tentang visi guru penggerak. Nah, di sini kami akan menyampaikan bagaimana visi guru penggerak. Saya tampilkan tentang imajiku untuk anak-anakku dan sekolahku. Saya memimpikan bagaimana sekolah saya, bagaimana murid-murid saya di masa depan untuk menggapai mimpi mereka, sehingga sekolah, anak-anak, semuanya itu memiliki kebahagiaan dan keselamatan pada masa depannya nanti. Itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bu Susi sebagai moderator untuk memandu tanggapan-tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur, luar biasa. Baik teman-teman semuanya, ini tadi presentasi dari kelompok 2. Nah, monggo dari kelompok 1 silahkan memberikan tanggapan, umpan balik atau masukan pada kami. Silahkan. Monggo, disilahkan Pak Arif dan Bu Risa. Oke, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana bagaimana kaitannya dimensi dalam lingkungan pengaruh ini, relasi, kemudian komunikasi, kolaborasi, kontribusi, baik bagi diri, orang lain, institusi, atau lingkungan masyarakatnya, Pak. Demikian, Bu Susi. Ya, terima kasih. Ini Pak Nur yang ditanyakan itu dimensi dalam melakukan perubahan itu ada prinsip tadi ya, prinsip trikon gitu ya Mbak Pak. Ada kontinu, konvergen dan konsentris. Mungkin monggo Pak Nur bisa jelaskan untuk kelompok 1. Ini pertanyaan dari kelompok 1. Saya kira cukup tadi yang dijelaskan Ibu Susi sudah mewakili jawaban yang pas dengan pertanyaan dari Pak Arif, saya kira. Terima kasih. Oh iya, mohon maaf ya, tadi saya memperjelas itu ternyata itu sudah menjadi jawaban ya Bapak. Mohon maaf ya. Terima kasih banyak itu Pak Arif bahwa prinsip trikon tadi kita harus dalam melakukan perubahan itu harus selalu kontinu, kemudian itu konvergen dan konsentris itu harus kita lakukan. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas masukan atau pertanyaan atau umpan balik dari teman kelompok 1. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Fasilitator. Terima kasih Bapak Ibu, baik dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi yang dilaksanakan pada sesi pertama kemarin. Tugas pembelajaran dari CGP itu menyusun rencana bagja. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk membentuk atau membuat kalimat visi yang menarik. Itu tadi sudah dilaksanakan masing-masing 2 kelompok. Kemudian ada yang menanggapi dari kelompok lain, yaitu dari Pak Arif tadi menanggapi atau bertanya tentang inquiry apresiatif, dan kemudian dari inquiry itu dari Pak Nur ya, Pak Nur ya. Ya, kemudian dari Pak Arif tentang prinsip apa Pak tadi Pak Arif? Halo. Iya, halo. Iya, tadi prinsip tentang
nilai positif tentang ya, dalam link itu yang tadi dijelaskan oleh Bu Susi, Bu. Ya. Prinsip trikon, Ibu. Ya. Ya, trikon. Tadi sudah dijawab semua, dan apakah Bapak Ibu sudah puas dengan jawaban-jawaban dari teman-temannya, Bapak Ibu? Sudah Bu, puas, Bu. Ya. Oh, puas. Nanti kalau belum puas bisa WA ya. Bisa WA gitu ya Bapak Ibu. Memang tugas atau tujuan dari pembelajaran sesi kedua ini adalah membuat atau menyusun rencana bagja. Ya, untuk apa? Untuk membuat kalimat visi yang menarik, yang membuat terenyuh atau takjub gitu ya bagi orang lain yang melihatnya. Bahwa memilih atau membuat visi ini bisa melalui prakarsa perubahan. Bapak Ibu sudah mengetahui ini ya dari instruktur kemarin, bahwa prakarsa perubahan itu dapat dilakukan dengan apa saja selain dari rencana bagja. Mungkin ada yang masih ingat Bapak Ibu? Dengan apa? Masih ingat? Adakah yang masih ingat? Dengan A? Atap. A? Atap ya. Ata. Dengan ata. ATA. Ya, A itu dengan aset yang dipunyai, kemudian T-nya dengan tantangan, dan yang ketiga dengan aksi. Ya. Dan P, Bu, pelajaran, Bu. Pelajaran ya. Iya, maaf. berarti atap ya, P-nya dengan pelajaran. Ya, pembelajaran. Sedangkan dengan bagja tadi sudah dijelaskan secara rinci. Yang pertama adalah membuat kalimat pertanyaan yang utama, kemudian diambil untuk pembelajaran, kemudian gali mimpi, kemudian dijabarkan, kemudian terakhir adalah melaksanakan aksi kapan itu dilaksanakan. Ya, semua sekolah harus melaksanakan ini melalui CGP masing-masing. Diharapkan nanti setelah CGP ini lulus, ya dapat menularkan ilmunya ini di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, setelah kita mempelajari dari modul 1, 2, 1, 3 ini, setelah diskusi, kemudian setelah presentasi, kemudian kita akan menginjak pada refleksi. Refleksi sudah saya kirim jambot. Coba panjenengan melihat di dalam chat yang ada nama saya ini. Enggak, coba diklik. Bisakah Bapak Ibu? Sudah bisa dibuka Bapak Ibu? Hanya dilihat, Bu. Hanya dilihat. Kok saya bisa ya membukanya? Malah saya nggak bisa, Ibu. Di saya nggak bisa. Nggak bisa. Sama dengan Bu Susi ya kasusnya tadi ya? Iya. Editnya, Bu, mungkin lupa yang diedit, Bu. Ya. Sudah dibuka tapi belum dikasih akses edit tadi. Saya juga gitu tadi. Atau untuk menyingkat waktu kita refleksinya aja, langsung saja. Ya, langsung aja. Monggo yang mau berpendapat tadi ya tentang apa itu kanvas bagja, mungkin bisa disampaikan secara lisan saja. Monggo Bapak Ibu yang mau memberi refleksi untuk modul 1-3 ini. Monggo yang mau raise hand. Monggo Pak Nur. Saya, Bu, ya. Ya. Pak Nur dulu, Pak Nur dulu boleh. Yang raise hand tadi Pak Nur ya? Pak Nur tadi, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.
apa yang kita pelajari dari modul 1.3 ini pada prinsipnya bagaimana kita memanajemen sebuah perubahan dengan menggunakan prinsip bagja. Jadi kita awali dengan membuat pertanyaan utamanya apa, kemudian setelah itu kita analisis, kita ambil pelajaran, kemudian kita rancang gali mimpi. Dari mimpi itu kita kemudian jabarkan rencana yang akan kita lakukan seperti apa. Nah, dari rangkaian B, A, G, dan J tadi diakhiri dengan atur eksekusi sebagai sebuah tindakan akhir dari 4 tahapan sebelumnya, sehingga itu diharapkan bisa menjadi sebuah cara untuk melakukan perubahan di lingkungan tempat kita bekerja. Saya kira begitu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur ya. Bagus sekali tadi refleksi dari Pak Nur tentang apa itu bagja, apa itu kanvas bagja. Mau yang lain, Pak Arif tadi ya? Ya, iya Bu. Baik, terima kasih pada Bapak dan Ibu. Ya, hampir sama dengan Pak Nur bahwa tahapan bagja yaitu pertanyaan utama, ya. Kita membuat pertanyaan utama untuk menentukan arah atau potensi aset, ya, peluang yang kita miliki. Kemudian dari itu kita ambil pelajaran. Dari ambil pelajaran pada tahap ini pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan aset atau potensi atau peluang, ya, kita ambil pelajarannya atau discovery. Kemudian gali mimpi, ya, diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Kemudian jabarkan rencana atau desain ini, yaitu pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasikan tindakan atau yang konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang akan kita perlukan. Kemudian baru atur eksekusi, yaitu pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan, memulai budaya belajar yang aspiratif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang unsur terlibat, termasuk mengelola konflik atau resiko apabila memang ada. Demikian Ibu. Ya, tadi dari Bapak Nurkolis dan Pak Arif ya sudah menjabarkan apa itu bagja dengan sejelas-jelasnya, dengan serinci-rincinya. Itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyusun visi sekolah. Nah, saya ingin mendengar pendapat dari Ibu coba. Bu Anissa coba. Bu Nisa ya. Ya, silakan. Terima kasih Ibu. Mendengar Pak Arif, Bu, ya satunya Pak Nur yang telah menyampaikan hasil yang didapat pada pertemuan ini, menjadikan saya itu apa ya Bu? Ini Bu, tertarik gitu loh Bu, tertariknya gini, untuk menggapai itu Bu, masa depan, otomatis masa depan yang lebih baik dalam pendidikan di Indonesia kita, jadi yaitu dengan melalui profil pelajar Pancasila. Jadi memang ditekankan kepada profil pelajar Pancasila. Ngaten Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Susi yang terakhir bisa memberikan pendapat. Halo. Terima kasih banyak Ibu, ya bisa saya rangkum tadi dari teman-teman sudah banyak sekali karena mungkin waktu kita yang mepet nggih, jadi saya rangkum saja pembelajaran yang harus kita berikan pada anak. Kita mulai dari prinsip
kita bertanya dari lebih dahulu, gali mimpi dan sebagainya dengan Bagja. Tadi sudah banyak sekali teman-teman yang memberikan masukan, itu sudah lengkap Ibu. Terima kasih banyak karena waktunya kita masih ada 2 lagi yang perlu presentasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam modul 1.3 ini kita banyak belajar tentang visi. Dari visi itu juga peran Bagja dan Atta untuk menyusun prakarsa perubahan membuat kalimat visi. Ya Bapak Ibu, mungkin acara di ruang kolaborasi sesi 2 presentasi ini sudah selesai ya. Sudah cukup ya Bapak Ibu? Kita akhiri dengan doa bersama. Monggo berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai Bapak Ibu, mari kita melaksanakan foto bersama. Mungkin Bu Susi bisa minta tolong untuk difotokan. Pak Nur. Halo Pak Nur. 1, 2, 3. Ambil posisi yang paling bagus. 1, 2, 3, 4. Sudah Bu? Ya, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.